wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin yang kami muliakan, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memperbanyak puji-pujian kepada Allah sebagai bentuk pengagungan dan sesuai dengan kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai senantiasa kita rasakan pada malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya, di malam Sabtu kita sudah memasuki malam ke-23 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Kembali kita hadir di masjid ini guna sama-sama melaksanakan beberapa ibadah yang dicintainya, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengunjungi rumah dari rumah Allah, melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis menanti salat berikutnya, salat Isya, sambil kita mengkaji dan menelaah sirah dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam Sabtu sebagaimana biasanya adalah pembahasan kitab Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir, Semerbak Wangi Jejak Sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Dan mempelajari sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk pengakuan kita akan seorang yang telah Allah utus untuk mendakwahkan agama ini dan untuk memperjuangkan agama ini, dan beliau telah menunaikan amanah dengan baik, telah mempertaruhkan nyawa beliau dan telah mengorbankan seluruh yang beliau miliki untuk memperkenalkan kepada umat akan agama dan menjelaskan kepada mereka pedoman hidup yang dengannya kita bisa selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Nabi yang mulia ini, maka kita perlu mempelajari, menyelami sejarah perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja agar kita bisa meneladani beliau. Kita tahu dan sadar bahwa agama yang kita rasakan keindahannya hari ini, yang kita amalkan dan kita bangga dengan menganutnya, dia sampai ke kita bukan secara kebetulan dan bukan secara tiba-tiba, tapi dia melalui perjuangan dari seorang Nabi SAW dan beserta para sahabat-sahabatnya dan pejuang-pejuang di masa-masa yang lalu. Karena itu kita yang datang belakangan patut untuk mengambil keteladanan mereka, mempelajari sirah dan jejak Nabi yang mulia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam dua pertemuan kita yang terakhir dan juga pada malam hari ini, kita telah membahas atau sedang membahas tentang hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Pada pertemuan kita yang terakhir pekan lalu, kita sudah membaca atau mulai membahas pelajaran hikmah dan ibrah yang bisa kita petik dari hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini kita dapatkan Syekh menyebutkan kepada kita 12 pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas sampai pada pelajaran yang kelima, ya, hikmah yang kelima. Dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan
Kami ingatkan saja poin-poin dari pelajaran hikmah yang telah kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah bahwa keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah keluarga yang pertama-tama memeluk agama Islam, dan orang-orang di rumah beliau telah merasakan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW dan diikuti oleh bapak mereka dan oleh suami ya dari Abu Bakar, suami dari seorang istri ya yang pada saat itu juga akhirnya menjadi pendukung dari dakwah Nabi SAW. Dan juga yang kedua, menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi Nabi SAW, di mana beliau selalu dijenguk, selalu diziarahi oleh Nabi SAW setiap harinya, bahkan tidak kurang dari 2 kali dijenguk atau diziarahi oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah azam dari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meninggalkan kota Makkah, ikut berhijrah dengan segala resiko yang beliau akan hadapi, dan juga menunjukkan bagaimana beratnya perjuangan para sahabat waktu itu. Karena seorang Abu Bakar, seorang yang merupakan tokoh bangsawan yang disegani pun mengalami intimidasi, mengalami siksaan, dan menghadapi berbagai macam tantangan. Bagaimana lagi sahabat-sahabat yang notabene di antara mereka ada yang budak, ada di antara mereka dari kalangan duafa. Bagaimana lagi siksa yang telah mereka rasakan pada awal-awal dakwah Islam ini. Kemudian yang keempat adalah tugas seorang muslim bukan sekadar melaksanakan ibadah saja, tapi mendakwahkan agama ini dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kadang konsekuensinya harus meninggalkan negeri yang kita cintai atau kampung halaman kita. Dan yang kelima, yang terakhir yang kita bahas yang lalu adalah bagaimana seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan akan berhijrah, maka beliau tanpa disuruh, tanpa dikomandoi oleh Nabi SAW, beliau telah menyiapkan segala sesuatu yang kelak akan digunakan dalam berhijrah. Dan beliau tidak menyiapkan sekedar kendaraan untuk beliau pribadi, beliau sudah menyiapkan juga kendaraan untuk nabinya SAW. Tanpa disuruh, beliau sudah menyiapkan kendaraan juga untuk nabinya SAW. Dan benar, apa yang beliau siapkan itu yang nanti akan digunakan oleh Nabi kita SAW pada saat berhijrah. Ya, itu 5 pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Ya, kita sekarang bahas lagi beberapa poin-poin yang tersisa dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abir min Siratil Bashir an-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullah ta'ala. Qal ad-durus wal 'ibar. As-sadis من الحزم مقابلة كيد الأعداء بما يبطله، فالمشركون يسعون للإيقاع بالدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد للمضي بها لإقامة دين الله، فوضع الخطط الموصلة إلى تمكين الدين من التوكل على الله تعالى. Ya. Poin yang keenam atau hikmah yang keenam yang bisa kita ambil dari kisah hijrah ini adalah bahwa di antara hal yang harus menjadi suatu prinsip seorang muslim adalah
bagaimana kita menghadapi tipu daya dari musuh dengan hal yang bisa membatalkan atau membatilkan tipu daya tersebut. Orang-orang musyrikin, kata Syekh di sini, selalu berupaya untuk bisa menghentikan dakwah ini. Maka Nabi kita SAW yang telah ditugaskan untuk mendakwahkan agama ini dan menyebarkannya ke seluruh penjuru bumi, beliau bermujahadah, bersungguh-sungguh agar agama ini tetap bisa tersebar. Jadi orang kafir berusaha untuk meredam dakwah ini, menghalangi dakwah ini, maka kita juga melakukan yang sebaliknya. Nabi kita SAW bermujahadah untuk tetap menyebarluaskan dakwah ini. Maka sebagaimana orang kafir untuk melicinkan maksud mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka agar dakwah ini bisa dihentikan, mereka membuat berbagai macam strategi, maka Nabi kita juga melakukan yang sama. Ya, jadi mereka punya berbagai macam taktik, strategi untuk bisa menghentikan dakwah ini, maka kita juga melakukan hal yang sama untuk bisa sampainya dakwah ini ke seluruh manusia. Tentu saja disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat dalam Al-Qur'an, di surat At-Taubah ya, ayat ke-33, dan juga di surat As-Saff ayat ke-9, dan di surat Al-Fath ayat ke-28 menjelaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa din yang benar ini untuk meninggikan agama ini dari segala macam ajaran yang ada. Walaupun orang-orang musyrik tidak senang, walau karihal musyrikun. Di 2 ayat Allah katakan walau karihal musyrikun, dan di ayat Al-Fath Allah katakan wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Di 2 ayat, di surat At-Taubah dan di surat As-Saff, sebelum ayat ini Allah mengatakan yuriduna ayyutfi'u, ya kalau di surat At-Taubah yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Di surat At-Taubah ayat 32 Allah katakan mereka itu ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan statement-statement mereka, atau dengan mulut mereka. Ya, Allah ibaratkan mereka itu mau memadamkan cahaya Allah, cahaya yang besar yang datang dari Allah, mereka mau padamkan dengan apa? Mulut-mulut mereka. Mana dengan mulut-mulut mereka ini? Dengan menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang bohong, menyebarluaskan isu-isu bahwa Islam itu gini dan begitu. Atau sebagian ulama kita mengatakan Allah menggambarkan bagaimana lemahnya upaya mereka karena cahaya Allah yang begitu besar, mereka mau padamkan dengan mulut-mulut mereka. Seandainya yang mereka mau padamkan lilin, ya lilin, kalau lilin kan bisa dipadamkan dengan mulut, kita tiup lilin itu bisa mati ya dengan mulut kita. Ini yang mereka mau padamkan adalah cahaya Allah, maka ini sesuatu yang mustahil bagaimanapun upaya mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, tapi Allah juga tidak mau kecuali Allah ingin agar cahaya Allah ini makin sempurna, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Di surat As-Saff ayat ke-8 Allah katakan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Hampir sama maknanya, bahwa mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakannya walaupun mereka tidak suka. Mereka berani untuk menggelontorkan sekian banyak dana, tujuannya adalah untuk menghalangi jalan dakwah ini. Tapi apa kata Allah? Fasayunfiqunaha, silahkan mereka belanjakan.
silahkan mereka keluarkan dana mereka. Summa takunu alaihim hasrah, dan kelak mereka akan menyesal dan rugi dengan upaya mereka. Summa yuglabun, dan mereka kelak akan dikalahkan, kata Allah. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang kafir itu kelak akan diantarkan, dikumpulkan dan diantar ke neraka jahannam. Dan Allah juga katakan tentang upaya mereka terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Ketika orang kafir, kata Allah, mau liyusbituka, mau menangkap engkau wahai Muhammad, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu dari muka bumi ini. Itu 3 target mereka. 1 dari 3 ini yang tercapai bagi mereka, selesai sudah, yaitu menangkap Rasulullah, atau membunuh bahkan, atau mengusir dari negerinya. Kata Allah selanjutnya, wa yamkuruna, mereka membuat makar untuk itu, mereka membuat strategi, ya. Makanya pernah kita bahas bagaimana mereka kumpul di nadwah, tempat kumpul mereka untuk bermusyawarah. Apa strategi kita untuk bisa menghalangi dan menyetop dakwah Rasulullah yang makin meluas ini? Wa yamkurun, mereka terus membuat makar, mereka terus membuat rencana, taktik, strategi untuk menghentikan dakwah ini. Tapi kata Allah, wa yamkurullahu, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin, dan makarnya Allah itu yang sebaik-baik makar, ya. Maka gitulah yang dimaksudkan, bahwa kita jangan kalah. Mereka membuat rencana untuk menghentikan dakwah, tugas kita adalah buat juga rencana yang terbaik untuk tersampainya dakwah ini ke seluruh muka bumi ini, ya. Jangan justru ahlul haq yang kalah strategi, jangan justru kita lemah sebagaimana mereka melakukan berbagai macam cara dan berbagai macam taktik, strategi, rencana untuk menghentikan jalan kebenaran ini. Maka kita juga punya harus strategi, metode dakwah yang terbaik agar dakwah ini bisa tersampaikan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sabi', mimma yashuqqu 'ala an-nafsi an yukhraj al-mar'u min darihi wa huwa ya'lamu an la istiqrara lahu fiha ba'da khurujihi. فكيف إذا كانت هذه الدار هي البلد الأمين الحبيب إلى القلوب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. Ya. Pelajaran yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh adalah di antara hal yang berat pada jiwa seseorang adalah menerima kenyataan dia harus dikeluarkan dari kampungnya sendiri. Suatu hal yang tentu saja sangat menyedihkan ketika kita harus dipaksa untuk meninggalkan negeri kita, kampung halaman kita. Karena tabiat setiap manusia, hal yang natural, hal yang alami pada setiap kita adalah cinta kepada negeri, cinta kepada kampung halaman, cinta kepada sesuatu yang memang Allah telah takdirkan kita lahir di sana. Apatah lagi, kata Syekh, jika dia telah mengetahui bahwa kalau dia sudah meninggalkan negerinya ini tidak boleh lagi pulang sama sekali, ya. Dan ini konsekuensi hijrah, ya. Konsekuensi hijrah jemaah sekalian adalah ketika meninggalkan negeri itu tidak boleh lagi pulang, walaupun negeri itu kelak akan menjadi negeri Islam. Makanya orang-orang sahabat-sahabat yang telah hijrah meninggalkan kota Makkah, para muhajirun, setelah Makkah menjadi negeri Islam, sudah terjadi Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, tetap mereka tidak boleh untuk kembali ke kota Makkah.
untuk tinggal, ya. Boleh cuma untuk sekedar melaksanakan umrah, melaksanakan haji umpamanya. Lalu setelah itu harus siap-siap balik lagi pulang. Padahal itu adalah kampungnya dulu. Itu di antara konsekuensi hijrah, hukum hijrah yang Allah tetapkan bagi mereka. Dan ini ujian keimanan tentu saja. Ujian keimanan, bagaimana menjadikan perintah Allah di atas kemauan pribadi kita, perasaan kita. Jadi secara alami, secara tabiat hal ini berat bagi mereka. Dikatakan di sini berat bagi mereka untuk harus meninggalkan kampung mereka, apatah lagi mereka tahu bahwasanya setelah mereka tinggalkan itu mereka tidak bisa lagi balik ke kampung atau ke negeri mereka. Apatah lagi jika kampung yang ditinggalkan ini bukan kampung sembarangan, bukan negeri sembarangan, tapi kampung kota yang paling afdal. Ya. Seandainya negeri kita, kampung kita mungkin kampung yang paling miskin, kampung yang biasa-biasa saja, kampung yang tidak ada istimewanya, tapi kita harus menerima kenyataan dipaksa keluar untuk ke suatu tempat yang mungkin tempatnya lebih menarik, tetap berat bagi kita. Gimana lagi kalau kampung yang kita tinggali ini, yang kita disuruh untuk tinggalkan, kampung yang memiliki keutamaan seperti yang terjadi pada para sahabat. Mereka telah mendiami kota yang namanya Makkah, dan Makkah ini adalah Ummul Qura. Ummul Qura artinya induknya semua negeri, semua kota, semua negeri yang ada di muka bumi ini di bawah dari Makkah. Makkah adalah pusat peradaban, Makkah adalah pusat ibadah, Makkah adalah kota yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sana tidak bisa ditandingi oleh kota-kota yang lain dari segi pahalanya. Tapi mereka harus meninggalkan kota Makkah. Ya, harus menerima kenyataan ini. Inilah ujian keimanan, ya. Inilah ujian keimanan. Makanya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Adi Az-Zuhri, Al-Hamra Al-Zuhri, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ala Khazwarah." Ini ceritakan bagaimana ketika Rasulullah harus meninggalkan kotanya, meninggalkan Makkah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Khazwarah. Khazwarah ini salah satu tempat di Mekah, salah satu pusat pasar yang ramai di kota Makkah. Beliau berdiri di situ ketika akan meninggalkan kota Makkah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, beliau mengajak bicara kota Makkah ini, ya. Beliau seakan-akan bicara sama kota Makkah. Wallahi, demi Allah, innaki, sesungguhnya engkau, maksudnya kamu, wahai kota Makkah, la khairu ardillah, adalah kota yang bumi yang terbaik di sisi Allah. Wa uhibbu wa ahabbu ardillahi ilallah, kota yang terbaik dan kota yang paling dicintai oleh Allah. Ini di antara dalil bahwasanya Makkah lebih afdal daripada Madinah. Ada khilaf, ya. Ada khilaf yang mana afdal, Makkah atau Madinah. Tapi berdasarkan banyak dalil bahwa tetap Makkah yang paling afdal, baru Madinah. Dan engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki, seandainya saya tidak dikeluarkan dari kamu, dari kota Makkah, makhrajtu, tentu saya tidak akan meninggalkan, ya. Jadi bukan persoalan tidak suka negeri, bukan persoalan tidak sayang, tidak cinta kepada Makkah, tapi ini persoalan perjuangan, menerima kenyataan harus meninggalkan kota yang kita cintai. Dan masalahnya apa? Masalahnya adalah di kota Makkah mereka tidak leluasa melaksanakan ibadah, padahal inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi. Maka jika satu tempat tidak memungkinkan kita untuk ibadah, di sana masih banyak alternatif yang lain, ya. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, ya, qul ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atum fa iyaya fa'budun. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku orang-orang yang beriman, inna ardi, sesungguhnya bumiku, bumi Allah, wasi'ah, luas, bukan cuma di kota Makkah. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepada akulah, hanya kepada Allah lah kalian menyembah.
Jadi kalau ada satu tempat, ada satu lokasi, atau satu pekerjaan bahkan yang tidak leluasa kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita harus berhijrah di sana. Berhijrah meninggalkannya menuju tempat yang kita leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena tujuan kita lahir di muka bumi adalah untuk beribadah. Fa iyaya fa'budun. Bumi Allah sangat luas, bukan cuma di kampung kita. Ya, sekali lagi, kampung kita, negeri kita, kita sangat cintai. Kita berharap kita bisa hidup, lahir di situ, hidup dan mati. Tapi jika tidak, jika alternatifnya adalah kita harus meninggalkannya demi menyelamatkan agama, maka ini yang lebih didahulukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa akan ada berkah-berkah yang lain. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi ila Allahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Kata Allah, siapa yang berhijrah meninggalkan negerinya dalam rangka fi sabilillah, dia akan mendapatkan negeri-negeri alternatif yang lain dan rezeki-rezeki yang melimpah. Jadi tidak usah khawatir kita meninggalkan negeri kita, khawatir gimana di negeri tempat yang lain yang kita tidak tahu adakah rezeki di sana, bagaimana keadaan di sana, kita harus lagi mulai dari nol. Allah katakan yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa kata Allah yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata di tengah perjalanan datang ajal menjemputnya, maka dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah walaupun belum sampai ke tempat tujuannya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini di antara cobaan, ujian yang mungkin tidak semua kita merasakannya, tapi harus kita sadar bahwa ini telah pernah dirasakan oleh generasi-generasi awal dari pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita malu, ya, kita perlu membaca sejarah-sejarah seperti ini agar kita malu. Kadang kita begitu cengeng dalam melaksanakan agama. Belum apa-apa, kita begitu banyak mengeluh. Bahkan kita kadang begitu leluasa melaksanakan perintah Allah, kita kadang membuat alasan-alasan untuk tidak melaksanakannya. Mereka justru mampu untuk mengendalikan, menguasai semua rintangan agar mereka tetap bisa melaksanakan ibadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. الثامن لقد رب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أهل بيته على الأمانة وحياطة الإسلام وحفظه، وكان واثقا أتم الثقة بتربيته، ولذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بإخراج من عنده إنما هم أهلك يا رسول الله. وجاء في رواية لا عين عليك innama huma ibnatai. Yang ke-8, pelajaran yang sangat berharga yang juga kita petik dari kisah hijrah yang sudah pernah kita bacakan dan ceritakan adalah keberhasilan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam membina, mendidik dan mentarbiyah anggota keluarga beliau secara keseluruhan. Mendidik mereka untuk ikut bersama-sama dalam dakwah dan perjuangan ini. Mendidik mereka agar bisa menjaga amanah dan bisa menjaga Islam ini. Dan itu terbukti ketika Nabi kita SAW sudah datang untuk membawa perintah hijrah di hari ketika beliau mendatangi Abu Bakar di siang yang terik, yang tidak biasanya waktu itu beliau datang. Lalu Abu Bakar sudah menangkap pemahaman bahwa beliau bisa memahami bahwasanya waktu itu sudah datang perintah untuk berhijrah. Lalu datang Rasulullah, tapi sebelum Rasulullah sampaikan, beliau memesankan kepada Abu Bakar untuk mengeluarkan semua dulu anggota keluarganya. Karena ada pembicaraan rahasia yang seharusnya
disampaikan 4 mata saja. Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang lainnya tidak boleh dengar. Karena ini sangat rahasia. Ini menyangkut nyawa dan sekaligus menyangkut dakwah, kelanjutan dakwah ini. Rasulullah sempat khawatir, jangan-jangan nanti ada yang informasi yang beliau sampaikan akan terdengar oleh musuh-musuh. Maka Rasul bilang, keluarkan dulu semua anggota keluargamu. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bilang, mereka keluargaku dan keluargamu juga, wahai Rasulullah. Artinya tidak usah khawatir. Mereka faham akan perjuangan ini. Mereka faham tentang bagaimana menjaga amanah ini. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan ini bukan suatu hal yang mudah, ya. Allah menceritakan kepada kita tentang keluarga Nabi. Bukan cuma keluarga seperti Abu Bakar, keluarga Nabi bahkan ada yang mengkhianati nabinya sendiri, mengkhianati keluarganya sendiri. Siapa itu? Siapa? Istri dari Nabi Lut dan istri dari Nabi Lut. Ketika datang malaikat menziarahi Nabi Lut, apa yang dilakukan sang istri? Sang istri juga justru sampaikan kepada penduduk yang ada di sekitarnya bahwa ada laki-laki. Ya, ini sasaran kalian ya. Karena waktu itu malaikat datang dalam wujud sebagai laki-laki dan tentu saja malaikat sangat tampan. Dan ini menjadi sasaran mereka-mereka para penganut LGBT ya. Mereka-mereka waktu itu dikatakan, ini sudah ya. Siapa yang membocorkan rahasia ini, informasi ini? Istri dari Nabi Lut sendiri. Ya, waliyadzubillah. Dia justru menjadi mata-mata bagi orang-orang jahat dalam menghalangi dakwah dari suaminya sendiri. Itu yang sempat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengatakan aman, ya, tenang, bahwa keluarga beliau adalah keluarga yang amanah, tahu makna perjuangan ini dan siap untuk bersama dalam perjuangan ini. Dan ini satu keteladanan dalam mendidik anggota keluarga, ya. Dan ini suatu hal yang tidak banyak yang memiliki yang seperti ini, ya. Makanya kita tahu ya, yang sering kita baca dalam kisah perjuangan perang Tabuk, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat untuk berinfak di saat akan melaksanakan perang Tabuk, dan sahabat yang berani untuk mengeluarkan semua hartanya tanpa menyisakan sedikit pun hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bukan tidak tahu kaidah yang mengatakan wabda biman ta'ul. Ada kaidah dalam bernafkah adalah dahulukan keluarga terdekat kita. Jangan kita keluarkan semua harta lalu keluarga kita sendiri tidak punya apa-apa sehingga mereka akhirnya mengemis minta-minta, atau akhirnya mereka ya punya kebutuhan lalu orang lain yang kita dahulukan. Tidak boleh dalam kaidah bernafkah atau kaidah dalam berinfak, kecuali kalau keluarga kita sudah faham dan memang waktunya saat itu sangat dibutuhkan, dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah sampai heran, Rasulullah sampai mengatakan, "Mada tarakta li ahlik?" Kamu mengeluarkan semua infak ini, semua hartamu kamu keluarkan, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, taraktu lahumullaha wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya saja, ya. Dan ini tidak gampang, ya. Sekali lagi, ini orang-orang khusus, ya, yang bisa mencapai tarbiyah yang semacam ini. Pendidikan keluarga mereka adalah anakku, ya. Baik. At-tasi'. ينبغي للمسلم أن يرغب في مصاحبة أهل الخير ويفرح بها ولو في الشدائد. قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم مستبشرا الصحابة يا رسول الله. Ya, pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari kisah hijrah ini adalah poin yang ke-9, bahwa sepatutnya seorang muslim itu suka untuk bisa menyertai dan membersamai orang-orang yang baik, dan bergembira ketika mendapatkan kehormatan untuk bisa membersamai orang-orang yang baik.
Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ketika mendengarkan bahwa Allah telah menunjuk beliau sebagai orang yang menyertai dan membersamai Rasulullah pada saat hijrah, beliau sampai menangis, terharu akan pilihan Allah untuk beliau. Beliau sangat bahagia, ya. Karena suatu keistimewaan, satu keutamaan ketika kita bisa bersama dengan orang-orang baik. Kita bisa melazimi, bermulazamah dengan orang-orang baik. Dan Syekh mengatakan walau fi syadaid, ini satu poin penting. Walaupun kita tahu bahwa kebersamaan kita dengannya bukan berarti kita akan menikmati fasilitas yang dia miliki. Bahkan kita bersama dengan dia, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan dan mara bahaya. Bahkan mungkin nyawa kita juga akan melayang, ya. Kan biasa kita mau saja antum yang temani tokoh, ya, ada tokoh datang tamu penting, seorang ulama atau seorang tokoh negara umpamanya, antum tujuan adalah dakwah. Dan risiko membersamai beliau adalah akan diancam, bahkan mungkin akan dibunuh. Tapi bagi Abu Bakar itu suatu kehormatan, suatu hal yang beliau cita-citakan dan harapkan, ya. Maka di sini pelajaran penting bahwa kita suka untuk bersama dengan orang-orang baik, suka bersama dengan orang-orang soleh, suka bersama dengan para pejuang agama Allah, walaupun mungkin resikonya besar, ya, resikonya besar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustabsyiran, dengan mengharapkan, ya, berita gembira, as-sahaba ya Rasulullah, apakah saya berhak untuk bisa membersamai wahai Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan as-sahabah, ya, betul, kamulah yang ditunjuk oleh Allah untuk membersamaiku, menjadi penemanku pada saat berhijrah. Ya. Al-ashir min al-hikmati wa husni at-tadbir ay yukhtara li kulli 'amalin man yuhsinuhu fayuwakkal ilayhi. فقد كان عبد الله بن أبي بكر للأخبار وعامر لللبن وأسماء وعائشة لتجهيز الطعام رضي الله عنهم أجمعين. Yang 10, ini juga pelajaran yang sangat penting, ya. Strategi yang sangat jitu dari Rasulullah SAW. Jadi beliau bukan cuma ahli ibadah, bukan cuma seorang yang berakhlak, tapi beliau juga pemimpin ahli taktik strategi. Lihatlah, di antara hikmahnya adalah bagaimana baiknya pengaturan Nabi SAW dalam hijrah. Bagaimana itu? Kemampuan beliau untuk menunjuk orang-orang yang diberikan amanah sesuai dengan kecakapannya, sesuai dengan keahliannya. Kita sudah bacakan yang lalu bagaimana beliau membagi-bagi tugas. Lihatlah, beliau tunjuk siapa yang diamanahkan sebagai dalil, ya, siapa yang diamanahkan sebagai dalil. Seorang yang diamanahkan untuk menjadi penunjuk jalan, khirit, ya, ahli, walaupun masih musyrik waktu itu, tapi profesional dia, ya. Juga beliau telah menunjuk Abdullah bin Abi Bakar, tujuannya apa? Untuk lil akhbar. Bagaimana bisa dia dari Makkah dan Madinah bolak-balik untuk mendengarkan bagaimana perkembangan rencana orang-orang musyrikin. Ya, bagaimana beliau datang di malam hari kepada Rasulullah, ya, dan subuh-subuh sudah datang lagi ke Makkah, ya, agar tidak ditahu. Dan beliau selalu memberikan kabar-kabar yang terbaru, yang terupdate untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mentugaskan kepada Amir bin Fuhairah untuk apa? Tugas susu, ya, bekal makanan juga sangat dibutuhkan. Ditunjuk seorang yang memang sangat profesional dalam masalah itu, masalah masalah dengan kambing, masalah bagaimana membawa susu yang terbaik kualitasnya, ditunjuk juga orangnya. Ya, sampai sedetail ini ada penunjukan, ya. Kemudian bagaimana dengan wanita Asma dan Aisyah, ditunjuk untuk bisa menyiapkan makanan. Ini pembagian tugas yang sangat tepat yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Islam dan Al-Quran telah mengisyaratkan yang seperti itu. Makanya ketika
dua anak Syuaib ya, atau dua anak dari orang yang soleh di kota Madian, ketika butuh seorang yang bisa membantu dia untuk menggembalakan ternaknya, siapa yang ditunjuk? Nabi Musa ya, karena sudah teruji, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dia kuat, lagi terpercaya ya, sangat terpercaya, amanah, tidak macam-macam ya. Allah ketika menyebutkan tentang Talut, dia yang pantas untuk jadikan pemimpin walaupun tidak memiliki kekayaan yang banyak. Dikatakan dia memiliki apa? Bastatan fil ilmi wal jism. Dia seorang pemimpin yang tepat karena memiliki kekuatan fisik dan juga kecerdasan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mencalonkan diri untuk bisa menjadi bendahara negara, apa alasannya? Inni hafizun alim. Saya orang yang terpercaya, amanah, lagi berilmu. Ya, ini masing-masing pembagian kerja yang tepat, dan inilah di antara itqan ya, di antara itqan beramal. Bukan cuma Anda yang profesional, tapi Anda bisa menempatkan orang-orang yang profesional sebagai pembantu-pembantu Anda. Kadang ada seorang pemimpin cerdas mungkin, tapi dia kurang pandai untuk menempatkan orang-orang yang cakap dan yang amanah membantu dia dalam tugas-tugasnya. Ya. الحادي عشر لا تجوز الاستعانة بالمشركين إلا إذا أمن شرهم ولم يكن لهم شوكة يخشى ضررها وعرفوا بإتقان ما يراد منهم ولم يوجد في المسلمين من يغني عنهم. Ya, dua tersisa dari pelajaran ini secara singkat kita sebutkan. Yang ke-11 kata beliau, dari pelajaran hijrah ini kita bisa fahami bahwa hukum asal tidak boleh kita meminta tolong kepada kaum musyrikin, kecuali ya hukum asal kita mencukupkan dengan kaum muslimin saja, apalagi dalam perjuangan yang memang resikonya ini memang kita menghadapi musuh ya, sehingga hukum asal kita tidak boleh mempercayakan ini kepada musuh kita, orang-orang musyrikin. Kecuali seperti yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika penunjuk jalan yang sampai ke Madinah adalah orang-orang yang seorang yang memang sebenarnya orang musyrik. Kecuali jika syarat-syaratnya aman dari kejahatannya. Kita tahu orang ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa artinya dia tidak sadar ini untuk mau apa ini ya. Sehingga dia cuma menjalankan profesionalismenya sebagai seorang yang ahli penunjuk jalan ya. Jadi aman dari kejahatannya, dan juga orang itu tidak dikhawatirkan ya akan memberikan mudarat. Dan yang ketiga juga kita tahu betul dia profesional. Artinya kalau masih ada orang muslimin yang pandai, yang profesional juga seperti dia dalam tugas ini, cukup orang muslim. Tapi kalau tidak ada lagi maka tidak mengapa ya. Itu di antara syarat-syaratnya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perang Uhud perang Badar ada seorang yang sangat hebat ya. Orang tahu dia jagoannya orang jahiliyah. Waktu perang Badar dia mau gabung dengan kaum muslimin waktu itu. Datang menyusul Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang, "Anda Islam atau bukan?" Ya, para sahabatnya sudah sangat berharap Rasulullah mengabulkan permintaannya karena sahabat tahu orang ini sangat jagoan. Ya, ini sangat membantu kita dalam menghadapi kaum musyrikin yang 3 kali lipat. Tapi Rasulullah tanya dulu, Rasulullah tidak mau terima. Rasulullah tanya, bilang, "Kamu muslim?" Bilang, "Tidak." Lalu Rasulullah bilang, "Irji, lan asta'ina bi musyrik." Pulang saja. Saya tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Kecewa sahabat, ya. Tapi orang ini tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah melanjutkan perjalanan, dia buntuti terus dan minta lagi, "Ya Rasulullah, berikan kesempatan saya." Ya. Lalu ditanya, "Sudah muslim?" Bilang, "Belum." "Pulang, saya tidak akan minta tolong kepada kamu." Dan di kali ketiga dia menyampaikan keinginannya untuk bergabung, berjuang ya. Kan memang dia ini jago perang ya. Jago perang itu dia mau cari kesempatan bagaimana mengamalkan dan mengaplikasikan kemampuannya ya. Kan gatal tangannya itu kalau orang jago perang, karena tidak ada ini momen-momen untuk bisa berperang. Ya, ini ada kesempatan, dan dia lebih suka dengan kaum muslimin daripada kaum musyrikin waktu itu, walaupun dia sendiri belum Islam. Maka kali ketiga dia datang, lalu Rasulullah bilang, "Sudah Islam?"
sudah Islam wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah kalau gitu gabung. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya gabung dan dia menjadi seorang sahabat Nabi SAW. Jadi hukum asal tidak boleh ya, selama masih ada orang Islam. Ya. Terakhir. الثاني عشر كانت السلطة والسلاح والرجال والأموال بيد الكفار ولم يستطيعوا أن يهتدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وهما في الغار فقدرة الله فوق كل قدرة عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم. Ya, terakhir. Kata Syekh di sini, pelajaran yang berharga dari kisah hijrah adalah bahwa kekuatan waktu itu dan kekuasaan, kekuatan dan senjata, ya kemampuan finansial dan seluruh logistik dan seterusnya, dan jumlah manusianya, ya SDM-nya dan harta benda semuanya ada di tangan orang kafir. Jadi bukan cuma jumlah 3 kali lipat ya, mereka juga sudah memiliki fasilitas yang sangat hebat. Tapi mereka tidak mampu untuk bisa mengalahkan dan menguasai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau tidak mampu untuk menangkap dan membunuh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal keduanya hanya bersembunyi di gua, ya di gua. Padahal mereka sudah memiliki semuanya itu, ya mereka semua memiliki fasilitas. Rasulullah cuma bersembunyi di gua. Maka kata Syekh, pelajaran berharga bahwa kekuatan Allah, kekuasaan Allah di atas segala kekuatan dan kekuasaan. Ini harus kita yakini. Ya. Oh, jangan bilang tidak mungkin kita menghadapi mereka. Kekuasaan adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Syekh mengutip ya perkataan yang mengatakan inayatullahi agnat an mudha'afati minad duru'i wa an alin minal utumi. Bahwa perhatian Allah dan penjagaan Allah itu bisa menguasai dan mengendalikan dan mengalahkan baju-baju besi yang berkali lipat, ya artinya biar mereka semua memiliki baju-baju besi dan kita tidak memiliki apa-apa, dan juga mereka memiliki benteng-benteng yang kokoh, yang tinggi, itu semuanya tidak ada apa-apanya jika bersama dengan kita adalah Allah. Dan sebaliknya, biar semuanya kita miliki, tapi kalau Allah meninggalkan kita, maka jangan berharap kemenangan akan datang. Ya, sekiranya ini wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.